Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif rahimahullah qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ay aftatihu alhamdulillahi hiya min siyaqil hamdi wa huwal wasfu bil jamili idil qasdu bihassana'u alallahi bi madmuniha min annahu malikun li jami'il hamdi minal khalqi au mustahiqqun li ayyahmaduhu lal ikhbaru bidzalika. Berkatalah pengarang yaitu Imam Nawawi, semoga mengasihi akan musannif oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kali kita pelajari sedikit khutbah daripada pensyarah yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Orangnya baru truk kitanya bismillah matan minhaj yang ditulis oleh Imam Nawawi. Sebagaimana seluruh kitab-kitab yang lain, musannif memulai dengan basmalah. Imam Nawawi pun di kitabnya Minhajut Talibinnya, Talibin pun abidin, Talibin yang abidin tasawuf, karya Imam Ghazali, mulai dengan basmalah. Basmalah dilikut ada pensyarah hana gesarah li, karena ganya sebagai pensyarah hana li gesarah kedro syarahan jih lagi yang kaduh dabut turunnya yang tegedi kita udah pensyarah kitab Al-Mahalli yang kelagenya. Karena yang namanya syarah bukan hanya kalimah, huruf pun perlu dijelaskan di tempat mana yang kurang jelas. Bahkan kan huruf dan kalimah, huruf dan kalimah tertulis nyauranya yang hana menulis pi dijelaskan. Ai aftatihu itu penjelasan daripada Jalaluddin Al-Mahalli tentang adanya sangkut paut tiap-tiap jumlah jar dan majrur. Yang namanya jumlah jar dan majrur tidak bisa mandiri, harus
ada sangkut paut dengan kalimat yang lain. Batai kita nyobit surah pusaka jumlah jar dan majrur gupu takluk bayang karubah nyan surah tabut ada tak semubut hana mesti tajok lagi nyan habis bahasa takluk kan bahasa Arab hana surah dari tabut pun takluk belah dua api tengku belah dua api takluk sampai belah tujuh api takluk dan sampai ke no takluk hampir boleh lu tarobah supaya bisa dimengerti takluk terus menerus urang hampung sangkut paut nyen hampung sangkut paut ada itu tidak bisa mandiri lagi dengan nama Allah yang amat pengasih lagi amat penyayang yang buka tatanya buka dengan nama Allah nenek belum nenek JBI pun nenek kubur nyan ada yang ditempatkan jumlah jar dan majrur dikun dalam bahasa kitab muta'ala takun ditanya orangnya sangkut paut rupanya bismillah di matan minhad ada sangkut pautnya dengan aftatihu aku mulai karena pada tabu kita jauh aku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat mengasihani ya ini KB kaitan Nabi gitu ya. Rupanya nyan syarah geai aftatihu tempat muta'ala jumlah jar dan majrur yang namanya kata marid kata tatu mulih nyan tetap na urung protes yang baik batu mulih so apa nabi kitab lataiful isyarah watena protes dalam kitab lataiful isyarah oleh pensyarah gekun wal khatbu sahlun protes itu paling enak yang susah untuk berbuat jaike pubut pun yang susah protes menyokalih gak pubut yang mereka tahu je nak galak tak baca protes kaji ayat nan mantan surah lu kena juga ben kem kalau kem yang kalau you kem pertanyaan lu nan tentang tafsir muta'ala dengan aftatihu naurung protes nak galak ben teh lu nak yang nak galak lu ke ju yang galak kalan kulah kalan lang kulah kulah aftatihu al-aula u'alifu kalau protes aku mulai start Honda melet-let pi mulai yang start kurang cocok karena yang dimulai oleh Imam Nawawi dengan basmalah ganyan adalah menyusun mengarang kenggalomna matan minhad watekeun basmalah itu kalam yang pertama daripada Imam Nawawi saat getulih matan minhad. Jadi pekerjaan gaknya seterusnya adalah mengarang, maka yang lebih cocok ual lifu nyan keun thôi dalam kul yubi mungkin nah orang lain yang protes lam hana tato oleh karena kitanya yang sanggup tak baca yang kamu tulis bahkan lebih aula u'alifu li'annahu khassun bil maqami karena u'alifu itu tertentu dengan posisi dan tempat berdiri ya. Posisi musannif di saat mulai menulis kata-kata basmalah karena tujuan buku adalah mengarang.
amul li jami'al mu'allif, mencakupi bagi seluruh pengarang. Berangkasa mentang ke marang gemulai karangan gatnya dengan basmalah cocok ditakdirkan alifu kan untuk Nawawi mentang. Yang lebih aulalam takdirnya muta'ala fi'il dan ditakhirkan yang gak cocok oleh karena kendilikut ba aftatihu bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillahirrahmanirrahim aftatihu PA gede-gede yang ditamang dalam aula dan tertakhir. Pakan gat PA kitab salah tulisan. Unduril asla tulisan yang protes dari lun nadran lil asli. Itanya kalau peloton dah buku hanya tak protes tulisan kau wal khatabusa salun mana bet dah protes mah menyobek protes di kenggeron. Unduril asla, perhatikan olehmu akan asal pada jadi ibu bapa jawab ajak kalau dia keman yang protes lun nadran li be al as nadran, jadi silakan alif dilikut nun gerak ke dikera alif dikera yang di o pinah, jadi sabah tak pinah tempat, sabah tak culuk langkih. Unduril asla tingai nadran li aslil amali. Karena pakan lebih get takdir fi'il karena ditinjau bagi asal-asal yang beramal. Asal-asal yang beramal fi'il, isim, dudo. Tanda asal hana syarat. Tanda dudo hana syarat. Isim baru beramal lagi ya mbak takun lagi pun kajelas ini. Isim baru beramal lagi ya. Oh, kalau lagi kan asli le. Isim baru beramal lagi. Yang tanda kan asli hana sambung kau. Tengok kau. Isim baru beramal lagi amal PA dengan syarat. Isim PA benar alif lam berjamaah mesti hana tengok nulis syarat. Pokok jina syarat. Pertanda yang pakai syarat bukan asal. Wali ifadatil ihsisas, dan faedah kategori PA memberi faedah khusus hana umum. Ratna wajah khusus menyertai kategori PA yang namanya PA mempunyai zaman madhi, mudhari', mustaqbal. Hanya lain menyertai PA madhi, hanya mudhari', menyertai PA mudhari', hanya madhi, dan menyertai mustaqbal, hanya madhi. Yang ikhtisas apabila kategori PA. Maka jumlah fi'liyah itu insya'iyah menyertai kategori PA yang jid ke jumlah itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah menyertai mantang nahu menyertai tamang ilmu ma'ani memberi faedah insya. Definisi insya hasil makna kecuali dengan lafaz. Tanpa diucapkan lafaz tidak akan menghasilkan satu-satu makna. Jumlah ismiyah
bisa hasil makna dengan tanpa lafaz. Apa contoh? Bagaimana haju? Wal khatabu sahlun. Kempayah nak he, yang he lung. Zaidun qaimun. Berdirinya Siti, napayahkeun Zaidun qaimun? Tut. Buat tengok andum leh. Siti iplung utum tampung pulang. Pulang yang nahu. Zaidun ala suthi utum tampung. Zaidun qaimun. Zaidun yang tanpa takun yang bisa terjadi. Yang ke khabari. Yang namanya khabariyah pertama mantek aju pura bait mahtamal sidqa lidati jara bainahum qadiyatan wa khabara. Ihtimal benar dan dusta nyakeun berita jino kana istilah hoax nyan kan ihtimali, cuma di saat kita baca sebuah berita tetap mungkin benar mungkin tidak benar, maka itanya nah peraturan kita agama karena wateka Islam bak KTP kalau tentang agama baru mungkin benar beut menyohan beut tentang agama ye Islam KTP menyogetanya agama nah sabah ketentuan jin pakai ayat Quran pakai nama tu dah kembe kamu kita menda nya kamu wahabi tangan tapi wa in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyan. Di saat orang fasik ngomong jangan langsung percaya, silakan tabayun, silakan koreksi, periksa. Itanya saya kata baca buh Quran, buh medsos, buh hurung pegah, laju tasdik dalam hatinya lanjut ada. Tabayun, koreksi, periksa. Nya lekat kejadian yang terlanjur tak percaya akhirnya ternyata bohong. Jadi berdasarkan kepada ayat tersebut kitanya beragama, baca berita lanjut patih 100% baca aja kan rukun iman yang pun tetap percaya, tapi menurut rukun iman wajib percayanya ke rukun iman yang namanya berita khabar. Makanya Zaidun qaimun, Zaidun ala suthi terjadi di tiung tampung dan dideng dan diduk si Zaid tanpa adanya kalimat. Yang namanya insya'iyah menyohanatakeun han terjadi usalli leun semayang nyan menyohanatakeun bisa tidak terjadi tapi menyokatakeun pasti terjadi. Adakala usalli aku baca salawat menyohanatakeun terjadi, menyohanatakeun golong tente terjadi. Maka silawut menyolafai PA nyan insya usalli wa usallimu ala Muhammadin yang ka jelas selawut, tapi menyok sallallahu ala Muhammad nyan golong tente karena sallallahu ala Muhammad khabariyah bukan insya'iyah, telah memberi rahmat oleh Allah kepada Nabi Muhammad kan berita telah memberi, bukan aku minta kepada Allah untuk memberi rahmat. Nya insya'iyah lagi je makna lu lakai ba Allah beri rahmat. Nya wassalatu wassalamunya khabariyah. Tetapi dan kita mani leh perahan boleh leh badai khabariyah bermakna insya'iyah sah cit dapat ke selawat dalam rukun khutbah Jumaat. Jadi selawat dalam rukun khutbah Jumaat hana mungkin lagi jawaban Nabi. Waktu Nabi dianjurkan para sahabat untuk pilih selawat ke Nabi, para sahabat kita manyang, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik?
hai Rasulullah kiban kamu selawat kerana Nabi jawab qul Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Nyan contoh kita susun lain yang na kalimat sallah dan Muhammad bisa diganti dengan salah satu daripada kedua lu. Dua itu asmaun nabi yang dalam dalai. Anak ta'yin. Cuma maddah sallah yang benar. Jid sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, wassalatu wassalamu ala Muhammad. Hubina kitab yang ke kamu berit. Nanti ibu orang lain. Hana ta'yin selawat dalam rukun khutbah, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Beli gede kai belum. Yang menanya berit. Tiap kalimahnya itu biar juga roy. Yang aja ke? Yang aja ada putih. Tak baca tak bawa kalimat hanjit tak putih. Agak hana. Piuh ju kalimatnya. Nya karena dia perleruah. Bahan kemang long tu. Kemang yang otak. Hana habis itu biar long. Maka ubebe je putih mendung. Kan mungkin dengan gara-gara tidak orang yang memahami yang laginya ta'yin selawat kalimat yang diucap di Nabi sebagai jawaban memeliar orang salah. Tembak boleh tidak orang betul miliaran orang lain yang keempat sebenarnya orang berubah macam model selawat kan selawatnya gemai. Jadi selawat yang dijawab di Nabi ke contoh lagi orang baru sabah tronton nah mungkin ditulak punggung motor lang kedai orang Mekah ber ke contoh gahna kan lambaru gumai kan jadi bisa tak pahami gitanya tidak oke nyan berhenyan gena aku belau nebuh makna kerod bangai warai upungong hai sabah baru ya betaba ber padahal berlah motor tonton kaki hilang hana perlu menyodok nombor akan bawa urung penuh kan payah keturah lah melalui urung pobrehnya contoh beri hepat lah motor paduk tom perlu menyodok duang nyan urung hana ampun selawat yang dijawab di Nabi sebagai contoh jid maddah fi'il madhi jid fi'il amar jid jumlah ismiyah jid jumlah fi'liyah bih jid tapi na beda tipis karena Dubai atasnya jumlah fi'liyah insya'iyah tetapi jumlah ismiyah khabariyah menyokatame jumlah ismiyah bakna lam arti kasat insya Bonya lon tanya, dang drone itu macam buat lon. Ilo hang lon tim lon sasaran tapi balik tiga. Kena wate akhir semayang biasa aja. Leh mendoa tengku imam, pimpin doa, rahup muka. Kena sallallahu ala Muhammad. Nyampu jumlah fi'liyah. Menyo jumlah fi'liyah hana payah di kasat insya, tetapi maddah fi'il madhi boleh jadi kepada khabariyah kan jumlah fi'il amar. Nya amar langsung kan lum perintah badon ya Allah Nabi rahmat ke Muhammad. Nya usalli. Nya sallallahu hana berarti menyata musawid dengan tamsawid dengan jumlah fi'il madhi baru je ke insya'iyah benar tak kasat musalawid. Nyo yang jadi pertanyaan walau urung beut kan urung beut wategi keun leuh semayang nala mati ke musalawid nah kan selesai masalah
bejak perkaru urang nya hanjat le pakai nyan ke selawat kan selawat nyan khabariyah di urang keun kadamun puraun ka ka sam selawat tro udayo tak pegah kan selawat nyampe tro tingkannya dadung mana banwa begut ingin tampil beda tak perlu di ibadat orang kampung yang kaum totonnya nya amanah almarhum abun anggebi asaina solusi na jalan keluar untuk sah ibadat be perkaruli pakiban yang ka terbiasa ba orang kampung dage niat kan panjang mendum niat geulang terjemahan daripada usali nya menyo tabut hakikat niat hana pun gekeun usali fardhu hingga akhir ahwat gitu kebi terjemah usali bunanya kan niat terjemahan lafaz niat yang niat tahsid ahwat abe jasam ate untuk melaksanakan dalam terjemahan bunanya itu yang hakikat niat maka abun jamun wate ke purno niat ke kamu yang niat laganya yang orang biasa niat bet tak urang kampung dan yang di kampung cit kan di kota tinggal lagi nyanci ni tu hang gebi ganggu le karena na jasam ba akhir kajir ni ambil pula nyota purno lain memang tu menyo urang kajir ya terserah urang hanjit yang jik lagi jamun nur je dilanjutkan lagi jamun tu Allah gaib je ile dipikir dekat hana hek sumber kan nah lagi yang pikiran nak sumber nak doa dan boleh keadaannya jumlah khabariyah dengan takdir fi'il madhi nya takdir fi'il menyamadi khabariyah cid baru insya'iyah amar dan keadaannya jumlah ismiyah dengan takdir musdar ke mubtada menyertai tekedi ke mubtada kalimat musdar nyan jumlah ismiyah dan atih barang mana cara tapugat manteng hasillah dengan kata-kata basmalah oleh keberkatan yakni bertambah-tambahnya kebaikan. Kemudian oleh pengarang Matan Minha dan kalam liah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah kepulom dalam kata-kata Bismillahirrahmanirrahim na dikandung hinan memuji Allah dengan menyebutkan sifat Rahman dan Rahim katib adam di mesti katanya create kan create bak peng kan create bak harta create be leletan urusan puja Allah wate tak kemarang ataupun wate tak baca kita dengan bismillah mantang hasil nak ingat kita Al-Waraqat lu bismillah hana alhamdulillah menyangkutnya hana perhatian hana lebih tenang hana trihat bak dabut teruk bak pokok tu nyokan hana pulang ni baru basmalah matan yang kita taharah le padung bulan tu baru teruk dia bela yang galak tuan ke bandai lu baca lagi tulis ya teh hontang be uyuk antro tu bak pokok bagi buh tak terkedi PA
boh takdi isim, boh jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, barang apa mentang hasil mutamah kebaikan. Alhamdulillah duduk untuk menguatkan apa yang terkandung dalam bismillah, iaitu menyebut Allah dengan hal-hal yang baik. Karena mana puja kan alhamdulillahnya puja khutbah. Yang kalau tu puja lang khutbah yang alhamdulillah. Yang mana puja menyebut sesuatu yang baik pada Allah. Yang bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dua boh maha ka. Maha kan wadah lagi maha santri, maha siswa dia ada kan. Dia pelajar santri dia, siswa dia yang kamaha dia. Khawatir takkid untuk menghasilkan puji-pujian terhadap Allah. Dan meninggalkan oleh pensyarih daripada tafsir lafaznya basmalah karena menuntut bagi ikhtisar yang hak roji yang namanya pensyarih ba payah gepla, ismi payah gepla, kalimat Allah payah gepla, menajid kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Hana ino gupumada dengan ai aftatihu mentang yang pi kana urung prote yang god ai ualifu gedepu li pengarang Matan Minhaj iaitu Imam Nawawi. Urang bet kitab Matan Minhaj kan pun yang matan pun Safinatun Najah ataupun Matan Takrib. Olian Bajuri, lam Bajuri gepla tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nya hana gepla li. Nah, pana Matan Minhaj karena tujuan jamun Matan Minhaj gekaran lebih ubud daripada maharar, nak sanggup dihafal. Maka yang namanya mukhtasar hadit panjang lebar pembahasan. Qalim firiyat diha bitta'lif, dan karena terasingnya pembahasan tentang basmalah dengan satu karangan. Rupanya menyang kita ingin tak baca tafsir tentang kalimat huruf yang ada dalam basmalah, itu ada kitab tersendiri. Nah, kitab khusus. Jadi seorang minat baca mentang, yang hana minat baik baca, menyoka gupegah ino mau tak mau harus tak baca. Jadi kitab hana ringkas li menjadi kitab yang mutawalat yang lejilid itu. Karenanya tawassut, mahalnya tawassut. Dari Bajuri 2 buah jilid diik kepada Yana 2 jilid diik kepada Khudari. Nya Khudari kan yang 2 jilid Tahrir 2 jilid. Kemudian diik lemput mahali Roba Dofah Katiblu yang nabu ino ilatiat. Nah, yang 60 yaitu Syarah Al-Bahjah, Al-Kifayah Syarah Al-Bahjah. Baru kira Mubay Gaulul Malim, Mubay Fiqh Gutamat Tabut 60 jilid Syarah Al-Bahjah. Lahi bakma tabut punya tamat sabah jilid itu naumu 61 tamat. Kan tak pegang, ya tak pegang pernah tak sojid. Baik anak pupu untuk ka Al-Faqih dia tanya. Yang Faqih gempang je. Tetapi menyebut oleh Syekhuna Ramli karena mengikut bagi lainnya Syekhuna akan ada pembahagian yang 9 bagi kata-kata al-ismu. Bismillahnya al-ismu menda itu kurang boh pembahagian menurut Imam Ramli.
Maka sepatutnya menyebut 9 karena mulia dan rasa penting dengannya 9. Ya, pemikiran daripada Qulyubi yang tak pegah ke dia juga. Yang pertama, kalimat ismu itu bisa dipergunakan terhadap sesuatu iktibar zat. Ismu wateta terjemah nama. Dalam nahu ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa alamuhu ka Ja'farin wa khirniqa. Itu kalimat ismu dipergunakan untuk sesuatu iktibar zat. Nyan hanagalan Zaidun umpamanya bermakna syakhsun muayyan. Syakhsunnya zat. Zat sidra urun yang tertentu, paneng, panjang, hitam, putih, pijut, tumbun hanagalan. Yang ismu dipakai kepada sesuatu iktibar zat. Bismillah, nama Allah bisa digunakan kata-kata ismu kepada zat Allah tanpa ditinjau dari segi-segi yang lain. Dan yang kedua, kata-kata ismu dipakaikan kepada sesuatu tapi iktibar juzu, menyozati, zati mencakup, dekedi Zaidun nama bagi syakhsun muayyan yang dari ujung rambut sampai ujung kuku Zaidun yang dipakai min haisu zati nyokan dipakai kepada satu juzu daripada sabab zat. Contoh jauhar bagi jisim. Dalam tubuh katanya murakkab. Tubuh katanya murakkab daripada beberapa juzu. Nah, jaro, baik jaro buat tengah-tengah. Nah, okey deh, yukdat. Sampai ujung kena nan mandu. Nyan ismu diletakkan kepada sesuatu di segi juzu bagi sesuatu. Jadi dari ujung rambut ke ujung kuku nanan mendung minaya. Ukai atut anu aki, likut aki, tapak aki, genering aki, kenu aki, ba aki mantang apa dumbau. Nyan nama diberikan kepada sesuatu ditinjau daripada segi juzuknya. Sampai bau ujung dengan ayat apa kali nanan mendung. Nyan nama bukan min haisu zatuhu tapi min haisul juzu. Salisuha yang kelima, pemakaian kata-kata ismu bi'tibari sifatin hakikiyatin kaimatin bidatihi kal aswad wal har. Yang ketiga, pemakaian kata-kata ismu keli zat, keli juzu daripada zat, iktibar sifat yang sifatnya pasti ada pada zat tersebut. Yang pertama, kendat sifat hakikiyah, nyah kan hakikat oleh syariat, tarikat, hakikat ma'rifat ke nyah hakikiyah. Makna hakikiyah pasti sifatnya na ba'zat, gebuhnan ke sifat kan le ke zat, kan le ke juzuk zat. Tapi kaimah sifatnya secara pasti ada bertempat pada satu-satu zat. Lagi hitam, Honda hitam, tapi bak dialir ke contoh Honda juga kan. Nak perlayak kalian. Kalimat hitam itu satu nama. Oh, diletakkan kepada satu sifat yang pasti dan idam bak zat. Pasti sifatnya hitam bak Honda. Dan panas. Yang panas pun Honda jilam di pedang laura. Satu nama kepada sifat yang nambah Honda kai pedang laura panas. Itu
wasaf bukan zat hakikiyah, pasti di zaman qaimah bidzat, jidang pada zat Honda. Nama mengapa bang nak dengar pegang Rabi'uha yang keempat daripada 9. Yang kita pi tenaha nyan bumah yo Rabi' keput ha padu pun puno. Baik yang keempatnya je lagi yang kita menyolong guru kalau cer juga. Yang keempatnya nyaka harus maha. Yang keempat daripadanya 9 idafah dikedimen hanam tuli yang ya tabga hanam tuli pegah aja gekun le urang yang salah tunyok pat ni na tulis rabi'u min tis'ah ya kan min rabi'u fit tis'ah bi'tibari sifatin idafiyah kal malik wal mamlu. Yang keempat kata-kata ismu geresmikan, geletakkan di sabah zat, tetapi bukan di segi zatnya, iktibar sifat yang dalam fikir ni mana idafi ya long ke enggak kala hidup bangsanya bangsa api PBB persekutuan bangsa-bangsa yang lebih mudah dipahami. Baik pura ke bahasa Arab perbandingan ya, yang menyojut jauh manjut tipak uyu nama salah kata-kata lun usahakan untuk permudah dia nak pakai orang sumber nak pegah lagi lun pegah menyojut anda je nak pilih lain baik intinya abu macam-macam dia pegat perubahan lun pegat perubahan untuk memudahkan niat nawaitu kenahan badron hai timpum đi ke orang kubu idafi bak tipu kaum pom maju puhom idafi perbandingan. Jadi zatna nyo hana lepas ube yang kana yo na zat tetapi nama bukan di segi zat iktibar sifat yang qaimah hakikiyah nyo satu model nyo kana lem sifat tapi idafiyah nah satu sifat yang perlu perbandingan ngenta banding baru deh sifatnya karenanya nah contoh contoh al-malik dan al-mamluk seorang yang memiliki dan sesuatu yang dimiliki sifat bak yang memiliki iktibar ada yang dimiliki nya bukan gekun katanya pemilik benar barang yang tak miliki itu hana motor nak ke pemilik motor keron yang baik motor bahasa Jawa Honda yang peruda mobil ligo itu bahasa road hana handphone hana ke katanya memiliki handphone benar yang tak miliki baru ke pemilik menancit mamluk benda yang dimiliki yang benar orang yang memiliki yang idafi perbandingan ditinjau di segi ada benda yang dimiliki gekun pemilik al-malik ditinjau di segi ada yang memiliki gekun al-mamluk yang nak pakai idafi ya kedua boh itu tinjau dan perbandingan Magkadal han kuliah tengok dia lelong pegah yang tanya kuat rau han kuliah makanya ni drop pegah-pegah kali itu dia kali pu definisi sautun ben ni pegah mususun daripada huruf hijaiyah ni tingkat berat raya ardun yang karib yang sautun satu sifat yang begitu dikeluarkan selesai habis tidak bisa diambil kembali kun urang Aceh
su menyoka tapi keluar dapur kuda anu yang le yang kerja hati-hati bang su. Jadi sautun aradun yang karit yang abe bahasa Aceh. Satu sifat, sautunnya kira sifat. Yang karit leh tak debit habis je. Tak cabut anjili tak ubah anjili hang tu selesai ju. Leh tak debit kan selesai. Yang kelima, dengan iktibar sifat salabiyah terjadi kata-kata huruf nafi. Iktibar kata-kata yang bermakna nafi bak sabah zat na segi iktibar pakai kata-kata nafi nyan nama yang gebuhnan ke sifatnya geken ismon bi'tibari sifatin salabiyatin. Contoh a'ma menurut terjemah orang buta. Idanya kan terjemahan yang dah pakai nyehino yang terjemahan belum tentu benar. Yang positif adalah tafsir ataupun definisi. Definisi buta adamul basari, tidak bisa melihat. Nyan Adam dalam ilmu ma'ani kan silau. Mana salau pegahana penglihatan bak tidak ada orang nyan geken a'ma sifat buta. Nyan sifat salabiyah. Jadi tabuhnan buta ke tidak ada orang nyan kan kezat kan juzuk zat, tetapi iktibar satu sifat yang bermakna nafi. Wal fakir adamal fakir hana harta. Cuma watek merumpa fakir dan miskin perlu lagi kepada perbandingan secara global. Je tafsir fakir adamal mutlak aju hana harta. Watek kam sapat dengan miskin gepisah hana harta yang mencukupi. Ya, dong oleh kiban. Nya orang fakir di bawah setengah pemasukan. Perle 10 hitamang uyup 5. Menyo miskin na hitamang tapi hansep uyup 10. Perle 10 hitamang uyup 10 tapi ke uyup 5, 7, 8. Nah kalimat wala yakfihi masuk tapi tidak mencukupi. Tapi secara global dia tak pakai yang fakir adamal. Yang penting tu yang penting sifat salabiyahnya benar. Kata-kata adam menyama adam besar, menyafakir adam mal. Yang keenam, kata-kata nama diresmikan kepada satu zat iktibar dua sifat. Ya, yang kaget. Bunukan tabo. Yang dua sifat hakikiyah pasti dan idhafiyah. Nah dua sifat bak tabahudhan, satu pasti, satu melalui perbandingan. Kal alim yang be alam ya. Tulisan apa? Al alam mutaghayyir untuk ujung ini. Al alim wal qadir. Al alim satu nama diberikan kepada satu zat iktibar dua sifat, satu pasti, satu
sekedar perbandingan. Karena takluk keduanya, dua sifat dengan zat dan dengan maklum dan makdur. Nama wasaf alim ke zati tidak orang pi nah musangkut, tetapi Hanafi enan ke zat tidak orang yang berilmu pi bukan alim, dan perlu ditinjau yang satu lagi maklum. Karena menyazira orang hana ilmu, hana ma'rifah maklum, kanya definisi dalam warakat al-ilmu ma'rifah maklum. Hana ma'rifah maklum hanjit takun alim, kecuali alim gadungan. Tira orang pakai teruban beraya bajen nak melimbang lapis, ijah rida merah-rah lagi, ijah sawak urinang pulang. Ciri-ciri orang alim. Tamah dulu. Hana silap punya ciri-ciri orang alim. Aulia apa nak ketuk silap? Bak kamu nak ini keruku aulia mendapat aja perangkau hana silap. Banyak nama ubat baju anak orang. Sabah tu Al-Qadir. Al-Qadir satu nama yang digelarkan kepada seseorang iktibar zat dan iktibar makdur. Ada sesuatu yang dia sanggup mengerjakan. Nah, sabah keahlian gaknya. Takkan kegaknya qadir. Sanggup bagian mekanik, montir. Saya Honda rela, motor rela, truk bagainya kagak. Nyakeun Al-Qadir alal montirihi. Sanggup montirnya. Yang ketujuh, iktibar dua sifat, satu hakikiyah, satu salabiyah. Lagi syujja', itu syujja' satu nama yang diberikan kepada seseorang tapi dua segi tinjauan, satu sifat hakiki, satu sifat salbi. Li'tibaril malakah wa adamil bukhli. Nama syujja' diberikan kepada sidra-sidra orang yang mempunyai sifatun rasikhatun fin nafsi. Ada satu sifat yang mantap dalam jiwanya, berani menghadapi terhadap lawan je orang, je binatang. Tapi Hanafi enan, yang salah tengok tapi gekun berani ketika orang kan hanya yang sanggup menghadapi lawan, tapi bekna sifat kriat. Biasa punya orang berhak kriat, hana tak tujuh melake orangnya, mengupi handa je lake hidup. Yang dalam istilah kitab kan pemberani satu nama yang diberikan kepada orang yang sifat keberanian dan tidak kikir sama seperti nya orang great walau berhutang hana syujja' dalam bahasa Arab. Yang ke-8, iktibar dua sifat idhafiyah dan salabiyah. Contoh lagi awal, nama awai, karena orang awai tu dah kan awai nyan nama awai nyan iktibar dua sifat. Pertama idhafi, memandang orang yang kedua, memandang dengan orang yang duda, bukan orang pertama awal nya idhafi di annahu sabiq li ghairi, karenanya tidak orang lain yang mendahului walam yasbiqhu ghairuh, dia yang mendahului orang lain, tidak orang lain mendahului terhadap dia. Walam yasbiqhu ghairuh salabiyah,
Buna Adam ini, Adam basar, Adam Adam tu kedua. Mal, Adam mal. Nya ngela lam yasbiqhu ghairuh nyan sifat salabiyah. Sabiq li ghairi nyan sifat idafiyah. Memandang ngan urang dudo awal gak nyan gekeun awal karena idafi. Hana urang lain yang dahului gak nyan di segi salabi. Wa qayyum, ini contoh yang kedua. Lumui 8, dua buah contoh. Qayyum menyalurkan makna qayyum mandiri. Itu cok. Itu mandiri apa yang tadi. Lang kita lam dalai kun mentang tetepu makna na. Luhul qayyumu jalla li'annahu ghairu muhtajin ila ghairi. Bahkan kita kun sira orang qayyum mandiri, sanggup mengurus diri sendiri karena orang itu tidak perlu kepada orang lain. Hana perlu ke orang lain. Nyah je pio. Oh, hana perlu ke orang lain golom tente sanggup mengurus diri sendiri. Puda kun orang yang lain sombong. Je gop uruh ganyan hagabi gu uruh ke ropi hananggo nya hanjir menyakai ju harus timbal balik. Betul. Tidak berhajat kepada orang lain untuk mengurus ganyan, dan ganyan sanggup gu uruh ke orang lain nyan kayu. Untuk urus roh hana perlu orang lain, dan ganyan sanggup urus orang lain. Nyan ditamang lang lumui 8. Iktibar dua buah sifat idhafi dan salabi. Yang ke-9, yang terakhir. Kata-kata nama boleh dipakai iktibar sifat yang 3. Nyo yang kagura. Balai boh sifat kal ilah, nama al ilah. Idanya kan hana beda Allah dengan al ilah sama. Fi umuh dia belum yang na lun dengar hanjitkeun Tuhan karena wate balik hantu bak tengku ke pihak merah. Saudara Ismail Kasim, orang Malaysia yang karab keputusan kita yang mandum. Ulun pernah diundang karena hana lundu pulom hakikat yang sebenarnya lunja truk gede meratip tapi nak rapai. Aku lo ikut. Aduh dah, keputamang tarikat. Ratib pun nana kedua. Ratib apa? Kitanya ini berada biasa ratib dengan lidah. Orangnya ratib dengan hati. Ini karena lo ratib apa? Hantam perlang dengar. Jadi karena kalah kawannya tunggu yang natamang tarikat Zahrul Bulkaini leh tengkumum dirode put leh kamu aja. Di tengkunyan gepegah baurnya yang gatat perlelun belum damang ya Tuhan kehindari hana melub lampu belum tinggal luar gejak wajah na padungga gejak terakhir kagat peluang ka mungkin diseminarkan ratib nafasnya pegat tu seminar di Bandar Aceh lun na undangan hana lunja gejak urangnya dari mudi. Pada sesi tanya jawab pun haitim nyahinan laju tanda nak betul. Nyo haitim dialog, haitim diskusi nyam beranggapu juga baik nak terima. Menyah hanjit datang manyang paninakan na tingat kaedah. Laula lim la kasuran tri bacu dan
purakin awak ini loading laula lim lakasuran alim. Jikalau tidak kenapa sungguh banyaklah orang yang berilmu. Gara-gara lim yang ke lim Faisal tapi ni urung alim haji tampil berangkau dia ke pertanyaan. Nah ban lebo sifat lagi al-ilah nyatanya mabud bihak je. Baik hanjitkan Tuhan. Dalam bahasa kita yang sehari-hari pada kalimat Tuhan kan hanya terbayang kepada tetap ma'bud bihaq. Di annahu dalun ala wujubihi li dzatihi wa ala ijadihi li ghairihi wa ala tanzihihi ta'ala. Bahkan nama al-ilah ditinjau dari segi sifat. Kan katalah. Bahkan nama al-ilah na lebo sifat. Yang pertama ditinjau ke wajib lidzati. Allah al-wajibul wujud. Nazar zat yang wajib wujud. Yang sifat wujud hanjit hana. Yang yang jid hana hanjit. Kenyan makna wajib wujud. Yang yang jid hana hanjitnya sifat kembali kepada zat. Ijad li ghairi punya kesanggupan menciptakan yang lainnya, sifat cip dan alat tanzihnya punya salabiyah. Tanzih membersihkan Allah daripada yang tidak layak. Sifat salabiyah dah ada. Yang katanya itu yo pada limau salabiyah limau mani manawiyah yang 7. Jadi punya ikut tes TPA lalu lewat saya terfikir deh. Jadi ini nalai sifat yang pertama sifat wujud karena Allah zatul wajibul wujud. Kedua ijad li ghairi yang menjadikan bagi lainnya. Nah kekuatan bahawa Allah sanggup menjadikan yang selain Allah yang salabiyah, yaitu membersihkan Allah daripada yang tidak layak dengan limambah sifat salbiyah. Yang ke nama tanya nama al-ismu nama Yang keenam, nama digunakan kepada sebuah zat ditinjau dua buah sifat. Sebuah hakikiyah secara pasti tidak melalui perbandingan, yang sebuah itu melalui perbandingan. Contoh al-alim. Al-alim na satu tinjauan secara pasti benar yang ba'dat orang yang berilmunya, sifat hakikiyah. Lanjut bagaimana apa rumpah gadungan, alim gadungan benar sifat yang hakiki ba orang yang malimnya, takluk ba'dat. Yang kedua dengan maklum. Nah, namanya orang berilmu ada sesuatu yang takluk ilmu bagaknya. Jadi dua buah tinjauan, sifat di segi zat dan sifat di segi maklum, si yang maklum. Menancit al-qadir. Al-qadir sifat takluk ba'dat dan sifat takluk dengan makdur. Nah sesuatu yang disanggupi, baru kan orang yang sanggup lagi. Nah sesuatu yang diketahui baru kan yang al-alim. Gimana?
Ya, karena tawakuf kekan ilmu benar sesuatu yang dimaklumi sesuai dengan definisi al-ilmu ma'rifah maklum. Alhamdulillahi hiya min siyaghil hamdi, bermula segala puji itu mustahak ataupun milik bagi Allah. Bermula dia yang kata-kata alhamdulillah itu sebahagian daripada kalimat untuk memuji Allah. Jadi alhamdulillah yang ditulis li Imam Nawawi dalam Matan Minhaj yang kita bacanya, salah satu cara untuk memuji Allah. Oh, wategekun salah satu cara kan ana mestinya. Kecuali bab khutbah Jumaat, nanti ingat. Payah kan? Ha mim dal. Payah. Karena yang kagak pegang ke syarat. Yang kejut madah di guna mentang hana mesti alhamdulillah. Jamun masa mentang kuat Muhammadiyah di Matang Lumpang 2. Berkhutbahinan hanya 2 kali. Karena Wahabi Birun watenya dipihina kita nyo Ahlussunnah wal Jamaah. Khutbah 2 bo, tapi urun dayah dah bo. Kan cukup sakit. Kau cukup ulok-ulok fikir kita nyo, guyu 2 tak kubut leh. Nya jawaban di khutbah pun untuk nasihat. Dan mulai nasihat urun dengan khutbah wate ta'i. Oh, wate habis nasihat khutbah lam untuk rukun khutbah. Rupanya bangai didengar oleh urun jahil jarang dah awaknya. Bak imari geyu 2 leh kubut. Anak buat lain kan mana-mana je. Bak tapina kan mudah. Wal khatabu sadul tak menolong ya. Jawabannya lagi yang hanai turi khutbah pidato khutbah Jumaat. Yang lunak begang di Matang Lumpang 2 nya na alumni daya ka almarhum Haji Anwar tanah merah kena khutbah hinan pantang dah ulang gup ya. Jadi Tengku harus ahli politik, bapak yang pakai mandang, bapak yang perlu mandang. Pada dalam celah-celah nasihat dengan hanai teh urang falillahil hamd. Nantilah nasihat gena 2. Wa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi ittaqullah. Baca ayat biu. Kau tu dipikir le apa kaplu je. Kata mati Tengku guna baik ulang pun. Hana ulang cuma kan alhamdulillah. Nya itanya Tengku dino gura rata-rata urang. Demikianlah nasihat yang paling pandai padahal terdengar je enggak. Kapun nilai tulis. Ya. Semoga manfaat kepada tuan dan ke para hadirin jamaah sidang Jumaat mandu-mandu. Dino nya kaya pegah. Ulun damang dalam rukun 2 al-khutbah lamhan alih lam daina. Rukun 2 khutbah apa yang pegahnya? Ni kena juga alhamdulillah. Ni kan makan waktu lom trip lom. Urang na sakit perut, na sakit gentep, na gede budu pijampuh sagai bak gede. Hanya trip. Yang geyu trip semayang. Maka ayat di Jumaat munafik atau sabihis dengan halataka nyokan kulu. Inna ataina kaya. Kabeh wate ke khutbah. Nu usahakan khutbah paling trip 30 minit. Yang ingin semua buat lakaidin. Baik munsi le semayang Jumaat kali lu berlaku kan di kurku. Karena satu saat dalam pidato pak peresmian dayah Tengku Jala
Masjid kuruku menyagetim pegat mimbar lagi mimbar ahlu sunnah lon siap untuk berkhutbah. Rupanya jimat janjinya. Orangnya naju di turn pen 25 juta rupa. Ilon kah ke Malay? Anak terkah lebih kalan bawanya terkah bunuh padu 500 kakak jawabnya le. Le mimbar kan ditunggai janji. Lu pegah surah mimbar kena lamah li pakiban bentuk mimbar Nabi 10 minit. Habis aja. Baca rukun. Lu pegah ni khutbah paneng tapi yang berlebet 2 jam tu lumbi wate lon hana long oleh leh Jumaat. Mana ni ji? Maka habis wate. Nah sabah pertanyaan yang hak long jawab wate hana mun tupu boleh. Ganyi tak ibarat kitab wate. Ibarat kitab berhati-hati tak drone menyagu pegah ibarat kitab benar kitab kadar nilai. Ni lagi bunuh. Unduril asla. Kadangnya gebaca salah. Gak tanya tu bak tanya kitab mana takalan unduril asla, perhatikan Allah itu akan asal berdaya jadi ibu dan ayah. Ya kalian mah kalian. Jadi di antara cara ucapan kalimat untuk memuji Allah alhamdulillah la injil wa huwal wasfu bil jamili. Dan dianya alhamdu itu menyebut sifat yang elok. Pegahna sifat yang elok pada Allah. Nyan gekeun hamdu. Maka buno nak ingat atau buno gekeun alhamdulillah ahli bismillahirrahmanirrahim untuk takkid. Karena dalam bismillah pun terkandung wasfu bil jamil, adanya puji di situ. Maka warakat nak tulis yang negun tu menyona tulis lo nak apa lo. Ai menyona alhamdulillah warakat berarti tulis lo. Nak kitab lain nak yang hana menyetingat lo bismillah laju penjelasan hukum Allah Taala nak tujuh apa. Nya kan jelas kan. Menyo wasfu bil jamil, definisi hamdu, definisi puji menyebut sifat yang elok. Bahkan wate alhamdulillah ka termasuk pujo karena hinan menyebut sifat yang elok. Karena tujuan dengan kata alhamdulillah itu memuji kepada Allah dengan kandungannya alhamdulillah. Alhamdulillah yang diucapkan nak ucap roh yang dituliskan karena tulisan alhamdulillah yang ditulis oleh Imam Nawawi di dalam kitab Minhaj Ganyan. Tujuan dalam arti Ganyan menyebut sesuatu yang elok pada Allah. Nak tengok ada pun alhamdulillah jumlah ismiyah, jumlah ismiyah khabariyah. Berarti wadetakun alhamdulillah yang dasar di khabariyah benar lam arti tak puja Allah baru je puja. Yang hana payah kasat ahmadullah, aku memuji akan Allah. Yang hana payah niat. Tapi menyo khabariyah lagi contoh alhamdulillah benar lam arti niat kasat untuk memuji Allah. Apa tulis yang ana talalun idil kasdu. Bahkan alhamdulillah Imam Nawawi buno termasuk syarat puja karena kasat dengan alhamdulillah memuji dia Allah dengan kandungannya. Apa yang terkandung dalam alhamdulillah dikasat di pengarang untuk menyebut sesuatu yang elok pada Allah. Ya, yang gurau baca, yang tulis Imam Nawawi, yang pegah Jalaluddin Al-Mahalli. Merupakan anak dua. Yang kehinan lebih. Yang tulis alhamdulillah Imam Nawawi. Yang pegah nagenian untuk puja Allah Jalaluddin Al-Mahalli. Nya menyota debat
mesti mata udip berdua. Nak merompok dua pakai berhutan jak pegah nak kasat. Nyan secara ilmiah dipahami. Karena kita hana berkat menyahana dah mulai dengan alhamdulillah. Alhamdulillah yang dimaksud dalam hadis untuk memulai kitab atau sesuatu perbuatan yang zibalin harus nakasat untuk memuji Allah karena jumlahnya jumlah ismiyah. Bahkan dalam hadis sendiri kan ahmadullah, la yubda'u bil hamdalah. Ya, nak dipahami arti alhamdulillah yang diucap di Imam Nawawi ada hana merumpuk dan yang bagaknya naniat untuk menyebut sesuatu yang elok pada Allah. Kaji kepuja. Buat lain dalamnya adanya madmun yang terkandung dalam kata-kata alhamdulillah min annahu malikun li jami'il hamdi. Pane madmun daripada bahwa sungguhnya Allah itu memiliki ia bagi sekalian puji daripada makhluk. Yang terpaham bak lam boleh dua makna. Alhamdulillah lam nyanjid lil milki atau lil istihqaq. Alih lam ba alhamdulillah istighraq. Karena puja apa nah? Nyan mandum bamput boh pujanya milik atau mustahak bagi Allah. Nyan athau daripada alhamdulillah. Menyanyan athau na termasuk cikat yang elok pada Allah. Termasuk menyokat termasuk berarti ucapan alhamdulillah termasuk ucapan untuk memuji Allah. Lal ikhbar bidzalik, ya kan? Bukan tujuan memberitakan dengan demikian Allah memiliki seluruh puja daripada makhluk ataupun mustahak untuk dipujawakannya Allah. Jadi menyatapu pandang aju alhamdulillah adalah insya'iyah bukan khabariyah. Nah cara lain kunda bodoh alhamdulillah khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Ya. Kabirnya bang kajiannya peduga ipoh bang. Apa tu bio? Apa ya? Al-Bari ay Muhsin, Allah yang bersifat dengan berbuat baik. Yang ketiga dalam ayat ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, ba Allah dan Rasul geulang ya, ati'ullah wa ati'ur geulang. Sifatnya wajib taat tanpa koreksi. Yang namanya perintah Allah, perintah Rasul wajib taat tanpa koreksi. Karena Allah Al-Bar, Allah Al-Muhsin. Allah tidak zalim, Allah tidak memerintahkan sesuatu kepada hamba yang kembali manfaat kepada Allah. Hana tetap manfaat kepada draw katanya. Sedangkan ulil amri hana wa ati'u wa ulil amri minkum, dan orang yang mengatur kamu dia. Ulil amri kan Jokowi, orang yang mengatur kamu. Getanya ban lahir tu atuh mang ya. Ya nenek ni. Nya ulil amri begitanya yang masih kecil sampai balik. Oh ka balik. Gekalan nasilahuddin wal mal. Ka sanggup mengatur diri sendiri. Na urang atuh lain. Ka serahkan kepada pendidikan, guru, dengku ulil amri.
truk gede bak bernegara ada ulil amri roh mandum. Jadi terfokus ulil amri kepada presiden mandum yang mengatur kitanya, termasuk ayah, ibu, guru dan pemimpin. Yang nagare la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk sekiranya membawa maksiat kepada penciptanya. Maksiat kepada Allah anak wajib taat. Jadi taat pemerintah wajib. Jamuna urang wate pidato pakai pemerintah, pegahnya hanagat. Yang hanaganya yang baik dah ikut, yang hanaganya pi menentang dengan perintah Allah. Jino geyu pun helu, leu pati, legasi. Kesama maat. Kira tu wate dapu ia lancar. Gura tu mainnya. Kelih punnya termasuk loan. Karena baju bekerja, perintah pun pengelung kan ijaz ko legasi 15 meter tu. Lunja, lunta nalung bab binanya lung gila you. Karena kalimat pegleh. Mana salah? Otak kala enggak gleh. Bahkan hai kelima. Yang calon-calon gesi yang bingat bab memerintahkan rakyat. 5 luang. Nya baru datang dapat dengar yang lehap-lehap yang gaduh luang. Nya kan pegleh luang. Lunja lunta aju bini. Lung gila you gini. Kahan ada gelih kan, kata gila nadanya you kagleh. Padahal lehop mentang wasa. Jadi menyali menghelung keuntungan manfaat kedua rakyat wajib taat pemimpin. Baik tajak petun gecik mengisi mayang dan kepujak perintah kayanya hati. Semayang urusan dengan Allah. Pengelung urusan kitanya dengan gesi wajib taat. Ai bergali letak. Al-Jawad. Allah di samping bersifat dengan muhsin, jawad baik mentasdid menyejawat pacu kuda yang tegak taklung jawad nya jawad nentang bitakhfif al-kasir judi ail atai banyak memberi ya. Letak memberi Allah katanya alladzi jallat azumat ni'amuhu, Allah yang maha besar nikmatnya. Nikmat bermakna in'amnya nak cocok likut. Likut kan alhamdulillahi ala in'amihi. Jalal. Nikmat dikun ni'am dikun le nawawi ge tafsir oleh Jalal dengan in'am nak cocok kan agaknya ikut. Karena menikmat sesuatu yang kagetanya kecap. Karena ada baju buun mangat makata tat aku. Nya nikmat sesuatu yang belum dikecap get pada nyan rahmat kasih sayang Allah get pada get bautawid. Bautawid ada baju rupi. Tak pegang kuping ya, tak belau barang baru tak baju. Lihat. Anil ihsa'i, besarnya nikmat Allah jauh daripada hinggaan. Dubna raya nikmat Allah hai dah hingga. Bil adat hai tak patok dengan bilangan. Ai bijamiha seluruhnya nikmat yang ladu-ladu menteng mangat bu mangat ke nyai tak bila, tapi seluruh nikmat yang gebilah Allah kepada katanya menyuntuk tak bila tak atur sabar-sabar an sanggup nyan baru tulis ada memandum lagi orang ada kejanji mandum bapak nak perlu ayat hadis tulis kena tinggal ikut hawin lid dalili kitabnya melengkapi bagi dalil yang lagi nanti tak pegah ke memandum wadah tetap bubut BBA ya nya baru merompak ayat kap padu na dabu ikut nya baru merompak wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha surat An-Nahl ayat 18. Dan jika engkau coba menghitung nikmat Allah tidak sanggup engkau hinggakan akannya nikmat
Al-Manni Allah yang memberi nikmat bil lutfi dengan memberi kesanggupan untuk taat. Lutfi ina waktu kita tafsirkan makna lemah lembut. Biasa lutfi lemah lembut. Ina Allah lagi pega katanya gebi kesanggupan untuk taat kepada Allah. Nya raya si nikmatnya karena lagi pega katanya beraya badan tapi mudah semayang 2 rakaat nyan hana lutfi daripada Allah. Wal irsyadi dan petunjuk baginya taat. Karena lada orang nak taat hana ada petunjuk. Dia semayang yakin. Tetapi hana sah. Dari udukkan kadang hana sah. Nyan orang yang na lutfi daripada Allah tetapi tidak ada irsyad. Jadi harus kombinasi kekuatan gebi untuk taat, petunjuk pun benar. Karena lihat akalan orang yang salah pada taat kepada Allah, salah yang dia tamang tarikat Allah lah dia kan. Karena jenuh ayat terbaca kan tarikat sedang berkembang, jadi harus hati-hati tamang tarikat. Al-hadi ila sabili rasyad, yang menunjuki kepada jalan petunjuk. Artinya dalli ala tariqihi, yang menunjuki di atas jalan petunjuk. Wa huwa dhiddul ghayyi, dan dianya petunjuk itu lawan sesat. Al-muwaffiq litafaqquhi fid din, Allah yang memberi kekuatan untuk memahami dalam bidang agama. Yang termasuk danya Itanya mandung kapang po taufik ada lika hong yang anak pom itu. Hai kekuatan untuk taatnya hana lugalan hana doa menyo irsyad dengan tabut hasil, tetapi yang penting muwafiq litafaqquhi fid din. Ditanya kamu rumput kekuatan diberi oleh Allah untuk memahami dalam bidang agama. Kata abutnya harus tak akui kitanya merumpuk petunjuk Allah, kekuatan daripada Allah untuk memahami bidang agama. Memandang dengan orang yang hana merumpuk taufiknya, hana ingin gepahami bidang agama. Ketawa gebi man latafa bihi, yang betul. Orang-orang yang menghendaki Allah dengannya man akan kebaikan. Orang-orang yang nak iradah oleh Allah untuk kegar, yang nurunnya yang dipilih oleh Allah untuk memahami dalam bidang agama. Berarti kan kita tanya yang kata abad, yang ka ingin tak pahami hukum-hukum agama, termasuk orang yang keiradah kebaikan oleh Allah. Waqtarah, dan dipilih oleh Allah baginya man daripada hamba. Ini terpaham daripada hadis yang sahih dalam sahihannya bacalah hadis surah. Hadis dua yang sahih. Jamun batai lomba hana surah. Aku lentak dengan lomba dua yang sahih. Yang kan hadis sahih kitab Sahihaini, nama kitab Sahih Bukhari, tabo Sahih Muslim, tabo. Yang baru lupa mana. Orang yang ampun je. Karena gue buat sahihan dua sahih. Buat tahu hana satu yang bi. Karena bu imudi buat saleh mandu. Buat saleh bahaya, dia tak salah. Dua yang sahih. Hana satu yang dah mumpung mandu. Nyaw kan? Hai dua yang sahih, mumpung mandu. Baik tanya yang lebih kata tanya yang ke laula lim-lim no. Buatlah dua yang sahihnya. Hai hong pegah dengku dua yang sahih. Dia bahan di kitab. Itu nama kitab. Nanti baca horkah ngam rohli. Min hadisi sahihaini, dipahami atalamatan dilike daripada hadis dalam dua apa? Kitab, satu Sahih Bukhari, satu Sahih Muslim. Itu tulis banyak dah. Dia tulis aja sahihaini. Dia fikir dia urut tulis yang mendum. Rupanya nampu mendum. Dua yang sahih. Yang terjemah. Dua yang sahih terjemah. Tafsir dua buah kitab. Yang kebetulan atau kitabnya sama. Mandum hadis sahih, kentuk sahihaini.
may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendak oleh Allah dengannya, barang siapa akan kebaikan, niscaya diberi kekuatan akannya untuk memahami dalam bidang agama. Wallahu a'lam.